dibagi rata semua. Jangan menghitung persen-persen, kita ada kebijakan, Pak. Itu yang kita sesalkan. Seandainya memang PK ini kepada desa, kepada masyarakat ini tidak akan terjadi seperti ini. Jujur, banyak desa yang lain aman, Pak. Kenapa di sini agak ribut? Kita nggak ada lagi mau mengadu ke camat pun, itu aja nih alasannya. Mau mengadu ke sosial pun, itu aja nih alasannya. Yang penting kami ini nggak perlu alasan, kami dapat, itu aja. PNS pun di sini mendapat, Pak, PNS. Walaupun udah pensiun. Bagaimana ini? Sementara kita yang nggak ada PNS, ya nggak ada satu biji beras tumpah mati. Tolong ini didengarkan di masyarakat ini. Kalau enggak, pasti nanti marah lagi masyarakat, marah lagi. Kan capek ini. Aku pun mau kerja, istriku tinggalkan di gunung sana gara-gara ini, Pak. Jujur, Pak, di Nagajuang sana, di puncak sana kami bertani. Istriku di sana sekarang udah mau minta beras pun nggak bisa buat, tapi karena ada ini kesempatan, biar bapak-bapak semua tahu keluhan masyarakat di sekitar kami. Yang lain ya nanti banyak ini masyarakat. Keluhanku itulah, Pak. Tidak pernah namanya bantuan coronavirus untuk saya, keluarga saya, manusia di Singapura. Saya juga berdoa sama Tuhan biar ini virus corona ini cepat selesai. Tapi kalau memang begini caranya, bagaimana? Dan yang lain-lain mau beras mau apa pun tidak pernah, Pak, saya dapat. Itu makanya inilah ucapan Pak. Pak Camat pun sudah beberapa kali bikin rapat di sini. Alasannya itu aja formalitas doang. Yang penting kami sampai juga. Apa 600 sama di sini pulang. Ini 237.000 orang sudah 1.200.000. Emang kami nanti di negara ini, Pak. Satu keluarga lengkap, KTP lengkap, Pak, bukan. Maaf kata Pak Kapolres, bukan PKI kami di sini, bukan. Sama dengan kakaknya itu kepada di sini. Kenapa kami dapat 237? Mohon penjelasannya itu, tapi penjelasannya itu yang masuk jagal, Pak. Nanti ribut lagi masyarakat, capek kita, Pak. Saya rasa untuk saya sekian dan terima kasih. Yang lain. Terima kasih ya. Kita untuk sementara dua, ya, biar kita dengarkan penyampaian keterangan agar terjadi penyampaian politik. Saya minta kepala desa habis PPKH menjawab dan juga PD dan PLD untuk mekanismenya. Terima kasih, Pak Kades, silakan jawab. Pertama sekali kita bersyukur buat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat kebermanfaatan kita pada hari ini. Yang saya hormati Bupati yang mewakili Bapak Asisten Pak Kadis, Kadis Sosial PMD, Bapak dari Polres Madrid Natal dan seluruh OPD dan Bapak Camat Utara dan seluruh rekan pers media yang boleh berhadir. Terima kasih atas kehadiran. Kemudian yang saya sangat hormati masyarakat yang baru saja mengadakan kegiatan demonstrasi ataupun menuntut unjuk rasa atas ketidakterimaan mengenai kebijakan kepala desa. Terus terang, saya tidak banyak berkata-kata karena seperti yang disampaikan Bapak dan Ibu tadi, kita hanya sedikit hanya meminta supaya bantuan itu menyentuh kepada masyarakat kita yang pernah sama sekali menderita. Jadi oleh karenanya saya selaku kepala desa di tempat ini, saya akan mendukung, menyetujui apapun usulan-usulan masyarakat demi kebaikan kita bersama di sini. Dan sesuai dengan arahan-arahan daripada pimpinan-pimpinan atasan di Kabupaten Madrid, menyangkut BLT, menyangkut DD, saya serahkan kepada masyarakat sesuai dengan permintaan masyarakat. Saya tidak ada niat menghalang-halang. Jadi sebelumnya atas ketidakterimaan masyarakat yang saya cintai, yang sudah melakukan tadi, saya mohon maaf. Jadi saya harap kedatangan ini semua para pimpinan Kabupaten Mendatang, kita seluruh masyarakat utara ini, saya minta dengan hormat kita hargai undangan-undangan kita ini. Semua masalah pasti ada solusinya.
Saya bukan berkata manis, Bapak Ibu. Semua masalah ada solusinya. Saya siap mendukung. Saya tidak menghalang-halangi. Berapa persen pun yang sudah ditentukan untuk COVID, saya siap. Itu mungkin saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan berterima. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas rasa keberatan Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya mohon maaf, saya kembalikan. Semoga acara kita ini berlangsung dengan baik dan aman sampai dengan nanti selesai dalam keadaan rukun dan damai. Seperti desa kita benar. Terima kasih. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya kembalikan dengan rasa hormat kepada masyarakat kita semua. Terima kasih. Saya persilakan dari PKH menjawab pertanyaan Ibu Sutri yang tadi. Enggak, menjawab dulu dari PKH tadi. Silakan. Oke, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan dulu ya. Untuk Desa Huta Damai untuk mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan itu sebanyak 30 orang. Ya, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, pertanyaan Ibu tadi kenapa namanya tidak masuk di PKH? Dan ada beberapa dikasih label yaitu menerima bantuan PKH dan Rastra. Ya. Jadi untuk itu Bu, tahun 2019 kita ada pengusulan untuk BDT, data basis terpadu. Ya, yang itu awalnya dulu itu dibuat supaya setiap masyarakat yang miskin didaftar namanya di situ. Dan ketika ada bantuan nanti akan turun ke desa melalui BDT tadi. Dan Desa Huta Damai itu kepala desa mengajukan sebanyak 256 kakak. Ternyata setelah mau turun bantuan ada sekitar 88 orang dari pusat. Itu yang mengambil uang di kantor pos. Mengenai nama ibu tidak keluar. Untuk saat ini kami tidak tahu kenapa tidak keluar. Tetapi untuk Desa Huta Damai pendaftaran untuk masuk ke BDT itu sudah didaftarkan sebanyak 256 kakak. Terus yang untuk data miskin sudah didaftar sama tadi dengan BDT tadi sudah didaftar ke pusat tetapi kalau namanya tidak keluar kita tidak tahu bagaimana prosedurnya lagi. Prosedur kita sudah kita selesaikan yaitu memasukkan nama-nama Desa Huta Damai yang masyarakat miskin dan ketika nanti bantuan yang akan turun ke desa itu berdasarkan data terpadu tadi BDT tadi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk pertanyaan Ibu Sutri yang tadi. Terima kasih. Terus jawabannya Kalau memang isu Pak Bupati. Saya rasa minta maaf ya. Kita apakan saja dulu. Ya, tidak usah diatur ya. Silakan dari pendamping kecamatan dan desa Kita apakan. jelaskan bagaimana mekanisme ini. Terima kasih. Selamat siang bagi kita semua. Untuk mengikuti saya. Jadi mengenai PLT dana desa itu mekanisme dan aturan-aturannya itu sudah termuat di Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Desa Nomor 11. Kemudian PLK atau Peraturan Menteri Desa Nomor 40 Tahun 2020. Jadi adapun sasaran yang termuat di dalam untuk menerima BLT yang termuat di dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yaitu yang pertama yang kehilangan mata pencarian, kemudian keluarga miskin non PKH atau bantuan pangan non tunai BNPT dan belum terdata, dan selanjutnya yaitu mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit, menahun atau kronis. Jadi inilah sasaran yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020. Adapun mekanisme penyalurannya yaitu di situ sudah diatur yang pertama yaitu apabila dana desa kurang dari 800 juta pagu dananya, maka dia maksimal penggunaan dana desa itu sebesar 25% yang dipergunakan untuk
BLT atau bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Jadi kemudian apabila dia lebih dari 800 juta sampai 1.200.000 juta, dia maksimalnya adalah 30% dan seterusnya. Kemudian di desa Hutadame, dia adalah pagudananya kurang dari 800 juta. Ya kan Pak Kades? Berapa itu Pak? Ya, otomatis dia sudah di bawah dari 800 juta. Dapat itu kan Bapak-bapak, Ibu. Jadi berarti dia sesuai dengan mekanisme tadi, dia hanya bisa maksimal 25% menggunakan BLT yang diambil dananya dari dana desa. Jadi kebetulan di data kita di desa Utara Pak, saya terimanya berapa Pak? 56. Jadi 56 inilah Pak, memang sesuai dengan peraturan di situ dana desa BLT yang disalurkan sesuai dengan peraturan Menteri Desa tadi dan PMK, dia tidak boleh kurang dari 600.000 per bulan selama 3 bulan. Jadi itulah Bapak-bapak, sementara data yang kita peroleh di Desa Hutadame yang berdasarkan peraturan Menteri tadi, kalau kita ikuti dia hanya 56 ya Pak ya. Ya, 56. Mohon izin Pak. Ya. Dari desa. Saya mau tanya kepada dia. Berapa ratus juta dana desa yang untuk COVID di Desa Hutadame ini Pak? Berapa ratus juta dia? 25% tadi kali 600.000 berapa ratus juta Pak? Tolong biar masyarakat ini dengar. Bukan, maaf Pak, bukan 25% kali 600.000, bukan 25% dikali pagudana Pak. Dan apa itu? Jumlah dana desa yang keluar Sekarang berapa yang keluar ke Desa Hutadame untuk bantuan COVID ini Pak? Pakai pada desa. Maksimal 25%. Iya, rupiahnya berapa? 138 juta kemarin. Ini mah rupiahnya berapa? Kok bisa 230 berapa? biar bisa Biar bisa. Jangan kita apa? Di sini lah penjelasannya jelas. Kalau memang segitu nanti kami juga terima itu. 60 juta. Harus dicari berapa biaya COVID dari Indonesia? Ya, sabar dulu biar dijelaskan. Kita ini jadi hitung bersama itu berapa? 173. Kalau memang 20 juta, 20 juta. Kalau memang 20 juta, 30 juta. Bilang aja Pak. Biar tahu kami hitungannya berapa. Jangan ini digoreng masyarakat ini. Kalau memang segitu kami juga terima itu. Berapa ratus juta, berapa ratus juta dia dana desa untuk memiliki bantuan. Tadi berapa orang dia? Tapi kan berapa? Tolong Pak Pindah desa. Masyarakat dengar semua ini. Iya, biar orang itu yang bisa. Kita kan gimana apa? Kalau memang segitu aja kami dapat, mungkin kami juga pulang dengan bagus. Sosialisasinya bagus kan. Ini orang yang itu juga kami dapat. Bisa 172 juta 500. Berapa Pak? 172 juta 500. 133 juta. Itulah yang mau dibagi Pak ya. Sama. Iya. Dikeluarkan 4% Iya, kurangkan 4% Pak. Katanya untuk apa itu? Satgas siaga itu. Biar berapa? Biar masyarakat ini tahu Pak. Kita transparan aja. Untuk di sini Pak Kapolres. Biar dengar Bapak ini untuk masyarakat ini. apa ya di dulu Pak. Ya, itu aja Pak. Gak apa-apa. Lanjut saja yang lain dulu. Yang 30 juta yang mau dibagi ya 30 aja. Itu pindah uang. Yang dapat 100. Gimana? Kalau minum bagus ya.
Jadi untuk pagu dana sudah kita kurangi. Pagu dana untuk desa Kadame 692 jumlah dana. jumlah dana untuk dana desa Kadame 692 juta 150.000. Jadi sudah kita kurangi COVID 4%. Ya. Jadi tinggal 1%. Itu Ya. maksimal ya Pak. Ya Pak, ya. 145 juta 351.500. Ya. Inilah untuk 3 tahap. Ya. Apabila dana desa masih bisa untuk kebutuhan desa Pak. Maksudnya yang 25% ini sesuai kebutuhan desa maksimal. Ya. Ya tidak boleh lebih ya Pak. Ya. Jadi 100 berapa tadi Pak? 145 juta 351.500 Itulah yang mau dipergunakan untuk COVID ya Pak ya? untuk bantuan COVID. Ya, jelas untuk bantuan COVID Untuk itu 3 bulan. bantuan COVID. Pas kemarin dapat kami data dari kecamatan. Jadi di sini yang dapat sesuai dengan data desa, Ya. di situ yang mendapat 56 kakak. Ya. Itulah kita kalikan 600.000. Itulah per bulan ya Pak. 600.000 per bulan. Kali 3 bulan. Ya. Kali 3 bulan orang yang 56 orang ini. Orang yang 56 orang ini Pak. Ya. Jadi coba hitung Bapak dulu. Kok bisa berapa kakak yang nggak dapat Pak kepala desa? Yang nggak dapat sama sekali di desa ini. Mungkin ada kan? Jangan dulu Pak. Ini kan kamu ini ya. Ini juga masalah Ini hak saya ini. Jangan ambil hak saya. Ya, salah paham. Saya selesaikan dulu. Itulah dari penjabaran dari kami sebagai pendamping desa tentang PLT tadi. Selanjutnya mungkin 125 juta dana desa untuk bantuan COVID di desa Utadame. Clear itu Pak ya? 145 juta. Clear itu Pak. 145 juta Yang dibagikan hari Senin berapa puluh juta hari Senin itu? Berapa puluh juta yang dibagikan di desa Utadame? 33 juta yang dibagikan di sini. 33 juta. Itu satu tahap Pak. Tahap kan. 3 tahap. Coba 33 kali 3 berapa itu? Kita tadi 30. 33 juta kali 3 3 tahap kan Pak? Totalnya untuk 3 tahap 100 juta 800.000. Mana yang lainnya itu? Mana sisanya yang 45 juta? Sisanya itu kan tadi kan Apa salahnya itu dibagi sama kami yang sesuai dapat ini? kebutuhan desa kan Pak. Oh, Yang musyawarahkan desa kan Pak. Yang musyawarahkan desa tim gugusnya itu berapa untuk pendapat apa yang terdata untuk COVID-19. Jadi yang dapat di kami itu 56 kakak lah yang didata oleh aparat desa. Itu yang salah Pak. Ini maaf ya. Kenapa didata 56 orang? Presiden aja bilang semua kedapatan. CNPNS. Itu kami dengar di berita. Presiden lupa. Kenapa yang lain gak dapat? Kan inilah tuntutan tadi itu Pak. Berkeadilan lah. Kalau memang gak dapat ya gak apa-apa. Apa bedanya yang 56 orang? Sama-sama korban corona. Kena efek dari corona. 33 juta dibagi sekian ya. Jelas jadi 230 juta. 230.000. Memang kita tunggu langsung dari Pak Kadis Sosial ya menyampaikannya. Tidak menangani BRT ya, Putera Desa Desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Kapolres, yang mewakili Bapak Asisten dan Bapak Camat dan seluruh kita yang berhadir di aula kantor desa Utadame ini. Jadi begini Bapak-bapak, saya selaku Kepala Dinas Sosial, saya sebenarnya bukan menyudutkan seseorang, tidak. Cuman sebenarnya saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa yang menerima bantuan pertama yang tidak boleh menerima itu PKH yang jelas ya. Makanya ada yang bilang tadi dari tempel penerima PKH, memang seharusnya itu dibuat tempel rumah itu di menerima PKH orang supaya dia malu. Kalau udah kaya dia kan seharusnya mengundurkan diri secara mandiri. Itu maka dibuat itu supaya dia malu. Cuma dia tak tahu malu. Itu saya tidak menyuruhkan orang. Yang kedua, penerima rastra sekarang BPNT tidak menerima. Baru ada yang bantuan namanya BST, bantuan sosial tunai dari Kemensos.
itu yang baru-baru ini dapat 88 orang untuk ke desa Hutadame. Jadi setelah itu seharusnya ini saya tidak menyebutkan seorang tadi. Seharusnya nama-nama ini ada terdaftar di sini. Jelas. Siapa penerima PKH, siapa penerima BPNT, siapa penerima BSD. Barulah musyawarah desa itu. Dan dengarlah saya ngomong dulu, Pak. Kalau nggak saya pulang. Saya menjelaskan ini. Nah, jadi barulah masyarakat desa memang ada peraturan bahwa 25% dari dana desa untuk bantuan COVID. Memang yang bilang Bapak tadi, kenapa tidak seluruh rakyat? Tapi negara peraturan sudah ada menentukan bahwa yang bisa maksimal hanya 25%. Kecuali, ini saya tidak mencontohkan, ada satu desa di Kabupaten Madinah ini tidak 25%, musyawarah mereka. Musyawarah betul, bukan tidak musyawarah ecek-ecek. Kepala desa, BPD, semua, baik atau bangun, ulama. Nah, kita tadi di sini hanya 56 yang bisa mendapatkan dana untuk kopi. Nah, bagaimana dimusyawarahkan ke ibu tadi jelas protes lah dia. Dia nggak ditahu apa-apa, nggak dirapatkan, dia hanya menerima berapa tadi 237. Jangankan dia, kita pun kalau nggak diajak musyawarah begitu juga. Jadi saya harapkan kepada Bapak Kepala Desa, saya bukan menyebutkan Bapak Kepala Desa ini, supaya lebih terbuka dengan masyarakat. Sekarang nggak ada yang dirahasiakan lagi Pak Kades. Saya Kadis Sosial, anggaran saya orang Irian Jaya bisa melihat. Sekarang kita ada keterbukaan. Jadi jangan lagi kita menunjukkan egois. Ini saya dengar ini hanya masalah diskomunikasi. Kalau ada keterbukaan dua arah antara bapak-bapak dengan Kades, dengan perangkat desa. Dan memang saya akui banyak memang perangkat desa kita lebih di atas kepala desa jabatannya. Nah, jadi kita berharap ada bantuan, kita harusnya bersyukur, bukan kita ribut. Ini kita dapat bantuan, kita ribut. Nah, jadi saya harapkan nanti, saya sudah jelaskan tadi bahwa bantuan-bantuan itu semuanya harus jelas dan transparan. Jadi kalau Bapak tadi si Anu dapat, kalau itu Bapak dapat, dia dapat. Nggak ada di sini daftar namanya, coba buat daftar namanya. Buat daftar namanya, baik penerima BST, baik penerima dana desa yang direncanakan. Mana tahu nanti yang BST memang tidak bisa merubahnya, sulit lantaran ke Kemensos. Tapi kalau ada orang BLT menerima, mampu dia, kan hanya cukup kepala desa yang merubah dengan musyawarah desa. Oh, si Anu tuh kaya tuh, kita ganti dia. Kan begitu. Jadi era keterbukaan, dan di sini ada juga nanti anggota Dewan PRT kita, Pak, yang akan lantaran beliau sangat stres, hampir setiap hari setiap desa ini aja persoalan. Memang banyak desa juga yang adem-adem lantaran ada komunikasi dua arah. Sekarang jangan kita coba-coba lagi tertutup, sama-sama terbuka. Gimana mau kita buat? Pemerintah sebenarnya ke 56 itu tadi, kalau dimusyawarahkan secara bijaksana dengan masyarakat, dihadiri semua BPD, ada tanda bukti persetujuan dari penerima bahwa dia rela untuk supaya rata bagi rata. Kami selaku pemerintah kabupaten tutup mata tapi tidak menyuruh. Banyak kayak gitu kok di desa-desa lain. Begitu. Jadi saya harapkan dengan selesai ini Pak Kades juga akan menampung nama, kalau tadi kan antara maksimalnya cuma 56 antara kemampuan anggaran kita kan. Bagaimana duit yang sebanyak itu, yang tadi 100 berapa juta itu, bagaimana masyarakat supaya hasil musyawarah masyarakat tertinggi. Lantaran kepala desa punya DPRD-nya, itulah BPD. Jadi kalau semua mau, ini kadang-kadang kita jujur saja, BPD ada juga yang tak cocok sama Kades. Amu me, tapi itu ada masalah. Jadi maksud saya, ini lantaran namanya bantuan. Jadi masyarakat lebih yang gratis ini kan banyak yang merasa mampu, aku pun harus dapat. Seharusnya memang kita di Indonesia ini budaya malunya nggak ada. Seharusnya kayak udah mampu dia, ekonominya sudah baik. Kami sama Ibu Tuh ini mengenai PKH itu sudah banyak. PKH kita sebenarnya sudah mampu. Lantaran itu data 2015.
Itu kan data dari BPS 2015 itu. Data dari sekarang namanya dia salah bilang tadi DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Itu sebenarnya sudah banyak belum. Dan kami dari 2017 sudah memerintahkan semua kepala desa untuk membuat musyawarah desa. Kalau hasil musyawarah desa baru kita sampaikan ke kementerian. Kalau tidak ada hasil musyawarah desanya, tidak bisa dirubah data itu. Kuncinya di desa. Desa menyampaikan surat itu, langsung ditekan Pak Bupati, diantar langsung antar ke Kemensos. Memang bukan hanya masalah bantuan ini, tadi juga ada masalah JKN, jaminan kesehatan. Ini banyak desa kita yang seharusnya bisa, tapi banyak baik kelurahan dan kepala desa belum mau mendata mana keluarga kita yang memang seharusnya dia tidak BPJS, tapi dia ada bantuan dari pusat yang bisa, 3 anggaran bisa. Jadi masyarakat kita ini ada di rumah sakit setiap hari, masuk ke rumah sakit ada tunggakan BPJS-nya 8 juta baru bisa berobat. Jadi kalau peka semua kepala desa dan lurah, bukan hanya bantuan ini, kita jangan ada berbantuan ini kan bentuk materi. Jadi saya sampaikan tadi, habis nanti PKH, BPNT, BST tadi yang kantor pos, dana desa yang dari desa itu BLT, ada lagi bantuan dari provinsi. Ini belum turun memang untuk kecamatan Panjabungan Utara. Saya sudah tanya tadi sama Pak Camat, Panjabungan Utara sudah klop namanya, sudah. Kami lagi mempackingnya di Serbaguna dengan rincian 10 kilo beras, 1 kotak Indomie, 2 kilo minyak makan, dan 1 kilo gula putih. Jadi semua habis itu nggak ada juga. Ini sini Pak Kapolres, kalau masih kurang nanti Polres sudah siapkan 10 ton beras seluruh Indonesia. Jadi semuanya cuman ada kesabaran. Tapi kalau pimpinan di daerah desa tersebut bisa menyampaikan secara santun kepada masyarakat, nggak ada gejolak ini. Sama kayak Siabu, kami belum dapat bantuan pangannya. Kami jelaskan, lagi di packing. Lantaran kita yang bawa yang jauh-jauh dulu, daerah Pantai Barat. Jadi saya harapkan habis ini saya saya tidak ada kewenangan Bapak Kepala Desa ini kan jabatan politis ini. Bapak tidak bisa intervensikan, kami menyarankan supaya buat musyawarah lengkap. Buat berita acaranya Pak, Bapak jangan mau pula nanti buat rapat nggak ada daftar hadir. Kalau kayak itu tadi, kalau nggak ada pulang daftar hadirnya mana mau diterima? Belum ada kan musyawarah katanya. Ya, untung dia masih di sini. Kalau tadi dilapor tadi ke Pak Andi, persoalan Bapak dipanggil Pak Andi. Jadi mari kita sama-sama kita tidak menyalahkan, kita mencari solusi supaya bantuan ini jangan menjadi malapetaka. Ini kan ada bantuan kita untuk jalan. Jadi seharusnya kita bersyukur. Saya rasa itu aja, nanti ditambahkan oleh Bapak anggota Dewan DPRD kita terhormat bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ini kan sudah musyawarah di kampung ini, di desa ini untuk pembagian masalah ini. Masalah ini bukannya nggak dibuat rapat di sini udah setuju semua dibagi rata, makanya dibuat begitu. Mana 56 itu mana berita saya? Tunggu dulu. Ambil dokumennya. Ada orang ini. Ini aja lah dulu. Bapak ini di sini. Iya, oke lah. Kita kan bisa di sini terbuka. Itu tadi mengaku gitu ceritanya. Bapak ini di sini. Siapa dulu yang ngomong? Ya, Bapak dulu. Saya maju. Bukan menyalahkan. Oke lah. Bapak dari kabupaten, Pak Camat dan juga kepolisian karena ada juga dari tokoh masyarakat yang pegang. Ya, kita terima dulu segala aspirasi. Terima kasih. Pertama terima kasih untuk yang dari kabupaten, kecamatan, dan kepolisian dan aparat yang hadir. Memang terus terang saya sebagai warga desa malu karena ini sudah jadi viral kemana-mana desa ini. Tapi apa boleh buat, memang harus begitulah rupanya. Sangat disayangkan memang. Tapi sebagai warga desa terus terang saya harus bilang, kalau bukan hanya kepala desa kami, Pak Camat juga, kalau peka terhadap situasi selama ini, mungkin bisa mengantisipasi ini tidak terjadi. Ini akumulasi dari segalanya. Kenapa saya bilang akumulasi? Mungkin Pak Camat sudah tahu. Ini akumulasi, titik puncaknya.
Yang dari Bupati kalau tahu sudah berapa surat dari desa ini ke Bupati melaporkan tentang kelakuan kepala desa kami. Pak Camat juga demikian. Pak Kapolres ada di sini. Pak Kapolres kemarin Selasa saya baru dari Polres menanyakan tentang pengaduan saya pribadi tentang kelakuan kepala desa mengenai BUMDes. Tapi jawabnya dengan enteng sudah dikirim ke inspektorat. Katanya undang-undang. Oke, kalau memang itu undang-undang. Tapi terima kasih Bapak di sini. Saya ngasih tahu bahwa ada laporan saya tentang kelakuan kepala desa tahun lalu mengenai BUMDes di desa ini yang sekarang masih gantung. Jadi ini akumulasi dari kekesalan. Tadi ada teman dari sana yang bilang bahwa ada musyawarah tentang itu. Pertanyaannya musyawarah itu siapa aja yang hadir dan siapa aja yang diundang, ditanya dulu. Itu hanya pilihan kepala desa, dicomot dari sana 2 orang, dicomot 2 orang, bukan terbuka. Jadi inilah repotnya. Memang awalnya ketidakterbukaan informasi membuat masyarakat itu jadi tanda tanya. Inilah akumulasinya. Jadi terus terang memang kalau saya sebagai penduduk desa ini, saya kecewa dengan kepala desa kami ini, dan saya bilang terus terang di sini, ini tidak layak jadi kepala desa. Belum layak. Maaf, saya akan tanya sama Bapak Ibu. Dia tunggulah dulu. Dia bilang kayak tadi. Mohon dulu nanti. Cepat di sini, cepat sana. Bukan begitu. Sekarang kopi. Biarkanlah dulu ngomong menyampaikan. Pada zamannya itu kopi. Tidak bisa. PSBB itu tidak bisa. Harus diapakan semua. Tiap wek dipilih. Langsung musyawarah di sini. Udah setuju dibagi. Yang 56 orang itu yang dapat 600.000 dibagi rata. Siapa yang nggak dapat PKH sama LPW? Apa namanya? Terima kasih. Jawabannya. Tapi setuju semua. Mohon. Terima kasih Pak. Sorry, coba potong tambah lagi dikit. Mohon nanti Pak dicek dulu semua daftar yang hadir pada rapat itu siapa saja. Terus diundangnya oleh siapa supaya fair. Terus logika menyuruh orang menandatangani 600 tapi uangnya dikasih sekian, apa itu? Di luar nalar manusia. Memang kita tidak menghendaki COVID. Tadi Bapak dari mana yang bilang kita bersyukur dapat bantuan. Betul, bersyukur sekali ngelihat warga kita di sini. Itu sangat membantu. Tapi akhirnya jadi begini, malu kita. Jadi mohonlah terus terang, saya pribadi dengan kondisi kepala desa kami, saya sudah tidak bisa menerima kelakuannya dengan yang selamanya. Tolong Bupati diperiksa surat kami yang sudah masuk. Pak Camat juga demikian, sama Pak Kapolres. Maaf Pak Kapolres, ada laporan saya di sana yang masih gantung, tolong ditindaklanjuti. Jadi ini adalah akumulasi. Kalau masih Bapak masih mempertahankan kepala desa dengan ada jaminan bahwa akan lebih baik, saya tidak bisa pastikan itu terjadi di desa kita ini. Tapi biarlah bapak-bapak yang lebih tahu apa yang kesimpulan yang bisa diambil dari kejadian ini. Saya serahkan ke semua ke Bapak bahwa inilah kondisi desa kami. Saya sebagai warga desa malu atas kejadian ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya tambahkan ini menyangkut ya. Mumpung di sini para pimpinan kabupaten dari Natal dan seluruh masyarakat yang ada. Nah, jadi perlu saya terangkan dari awal menyangkut 5 bulan lagi. Jadi yang 5 bulan itu sudah ditentukan pemerintah, ada beberapa poinnya Pak Pendamping. Itulah dasar keputusan yang dibuat. Tapi biarpun begitu, saya dukung di saksi bisu, saksi kita semua. Kalau 21% itu hitungannya dari dana desa, cuma tercover 80 kakak. Sementara desa kita di Tadame yang belum dapat bantuan dan tersentuh sama sekali 140. Nah, ke depan setelah ini kita apakan ini?
apakah yang 80 ini yang kita serahkan dananya ke yang bersangkutan atau kita bagi rata? Itu biar kita sama-sama dengar. Nanti di kemudian hari yang tidak terulang seperti itu. Itu yang saya tanyakan kepada masyarakat saya yang saya hormati, yang saya cintai, seperti yang disampaikan Pak Utabar barusan. Betapa tidak logis 200 sekian, sementara itu sudah berdasarkan musyawarah beberapa form. Dan itu sudah berdasarkan persetujuan dari yang 56 yang bersangkutan. Terus kenapa harus kita dipolitisir kalimat ini? Jadi saya harap ini cepat selesai. Saya akomodir permintaan bapak-bapak semua sesuai dengan ketentuan 21% itu angkanya 80K. Nah, 80K ini kita apakan? Nah, dari pelayanan kita alihkan ke 80. Nah, ke depan ini kita bagi rata atau macam mana? Biar ini semua bapak-bapak ibu yang terhormat. Jangan dipolitisir. Bagaimana? Karena ada masalah kita begini, saya tidak terima 600.000. Maaf. Ya. Maksud kepala desa politisir apa ini? Kenapa? Pertanyaannya tadi dari 56 itu namanya ditempel nggak? Siapa aja yang dapat? Nggak ditempel kan? Siapa nggak yang dapat? Ya, ada yang bilang tadi saudaranya semua yang dapat. Masyarakat apa nggak bingung? Sekali itulah. Yang layak dapat apa yang tidak kan harus tahu masyarakat. Sekali itulah. Enggak ada 50 ini ada untuk tugas sekali. Kenapa kepesertanya masyarakat yang lain perlu tahu? Tak selesai. Mau berapa tahun bikin data 56 orang? Jadi, oke bang, lanjut ke bang dah. Persarga kita bang. Ate, ada bang Doko. Nah, udah maju abang, udah mulai sama dia. Jadi dok, kenapa nak 21%? Aduh, dana desa 21%, maksimal 25%, 21%. Kalau 21% saya barusan pagi AP itu yang tercover cuma 80 kakak, 80 penerima. Sementara tadi saya ulangi, yang belum mendapat bantuan di kita ini 145. Kita apakan ini? Apakah kita bagi rata? Maaf Pak Kades, memang dana desa itu cuma usul yang dapat 5 orang itu. Dana desa itu milik desa Utadami itu Pak. Bukan milik yang 80 orang itu. Milik, namanya dana desa, milik desa Utadami. Oh, itu benar itu Pak. 25% maksimal, aduh. 4% ke penanggulangan COVID. 20% yang sisanya itu. Sisanya nah berarti 75%. Dana desa. Nggak usah dulu biar Dapat dibilang serta video. Maksudnya, atau penerjemahannya berbeda-beda. Ini asal kita clearkan sunnah. Inilah dana desa. Yang tercatat 56 orang itu yang dana desa itu. Masa orang itu dapat 3 bulan, yang saya ini nggak ada nama sekalipun. Dan roda ke 4 orang ke pintu keluar. 237. Apa yang bagi rata nak tinggal tahu lagi. Lebih bagus sudah usah dikasih, jangan dibikin. Witansi 600 yang dapat sekian. Bikin 237 di situ. Masyarakat aman. Alai laporan tuh kampus. Ini sekali berbeda. Witansi 600 yang dapat 230. Jadi seorang bagang solusi namanya tata bida. Sekali berteman berikutnya. Jadi aman mereka 80 alat donat terdaftar. Bagaimana kita setuju dibagi rata atau khusus 80? Ini bukan musyawarah, jangan sekarang itu. Ini kasus. Nah, semua udah tulang tadi. Nggak bisa dibicarakan, musyawarah sendiri bicarakan itu, bukan di sini. udah bisa. Bapak Camat yang kami hormati dan juga bapak-bapak dari kabupaten dan juga dari kepolisian, kami sangat sebenarnya malu di desa Utadami masyarakat Kristiani. Sebenarnya tidak bisa mengadakan begini, tapi ya karena memang kesalahan daripada masyarakat itu dan juga daripada COVID ini, akhirnya beginilah yang terjadi. Memang sewaktu beberapa bulan yang lalu, sewaktu penerima bantuan bansos itu sudah sekitar berapa orang? 56. Memang dulunya waktu tahun 2005 zamannya Pak SBY bahwa kita mewakili daripada desa Utadami data BPS Badan Pusat Statistik 52,90% desa Utadami desa termiskin di Madinah. Karena saya mewakili dari sini perwakilan. Jadi kok turun ke tahun 2020 kok sangat sedikit sekali 50 sekian. Padahal kita tahu
kenapa masyarakat kita ini karena memang lebih dari setengah penduduk kita ini ke gunung. Bagaimana sebenarnya keluarga prasejahtera itu yang masih miskin? Karena kami melihat penghasilan kami per hari dan juga berapa orang yang memakannya masih tetap minus. Tidak bisa kami nyimpan Pak Samar. Jadi sebenarnya kami layak untuk menerima bansos itu banyak setengah dari penduduk kita ini. Karena kita sudah berpenduduk 300 kali lebih. Kok masih segitu? Jadi alhasil karena memang kericuhan karena di sana ada juga yang menerima bansos itu yang ada 3 mobilnya. Sudah ada Avanza, Eltronnya. Tapi yang sama sekali yang tidak punya apa-apa, nyewa rumah kok nggak ada. Jadi ada juga di situ pegawai negeri yang menerima. Bahkan jadi karena nggak ada keadilan, disinilah puncaknya masyarakat itu nggak senang. Jadi kemarin itu waktu memang ada peraturan dari Bapak Bupati mengenai masalah dana desa yang akan dicairkan, dan di sini rapat diundang masyarakat cuma karena kita ada 8 WEK, 8 Banjar itu yang diundang cuma 2. Memang saya ngomong di sini sama Pak Kepala Desa, tidak usah lah sekarang malam minggu, besok lah pulang gereja kita semua rapat. Sekalipun katanya memang dilarang untuk kumpul-kumpul, saya jamin 1000% di Desa Utara Amin tidak ada COVID. Tidak ada. Dampaknya yang ada, kok memang yang kena COVID tidak ada, jadi bisa kita musyawarah supaya memang transparan semua. Jadi memang di situ yang 56 kali 600.000, jadi kami ini yang sebenarnya nggak ada nama-nama kami di situ. Bagaimana dengan kami? Kami juga sebenarnya penghasilan kami kecil, miskin sebenarnya. Jadi itulah sebenarnya karena memang nggak tuntas kepada masyarakat ini. Maunya kemarin itu sewaktu pencarian itu terjadi yang 237 itu aja dibuat di kwitansi 237, jangan dibuat 600.000 sementara yang diturunkan 237. Inilah kesalahan masyarakat. Kiranya dapat ditanggapi oleh Pak Camat dan juga yang lain. Terima kasih. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama, mengenai bantuan provinsi yang akan kita terima dalam waktu dekat ini, saya sudah meminta kepada Kadis Sosial yang tadinya hanya 90 sekian, tapi mengingat tingkat kebutuhan daripada masyarakat Kota Dame, kita mengajukan 304 paket. Alhamdulillah Pak Kadis di sini sudah menyetujui beberapa hari yang lalu 306 ya Pak Dedi ya, 306 artinya seluruh masyarakat Kota Dame akan menerima bantuan paket. Dan itu sangat kita terima kasih sekali sama Pak Kadis. Yang kedua, tentang adanya kegiatan kita hari ini, mohon kita juga tinjau kembali agar tidak menjadi masalah. Saya barusan komunikasi bicara sama Pak Kadis PMD, memohon kepada Pak Kadis PMD, saya dan Kades akan merubah PAPBDes untuk alokasi dana ini, yang mana kalau tadi tidak salah saya 145 juta, sementara kita gelontorkan yang sudah dipotong tadi baru sekitar 108 juta. Artinya selisih ini kami mohon Pak Kadis akan kami rubah APBDes Utadame untuk 30 sekian juta tadi ini akan kita salurkan kembali kepada masyarakat untuk membantu masyarakat kita yang lainnya memenuhi daripada penerima yang ada sekarang ini. Bagaimana mekanismenya tentu akan dilaksanakan musyawarah kembali yang kita harapkan berjalan dengan tertib dan lancar, tidak ada kendala apapun kita harapkan. Selanjutnya menjawab tentang angka 237. Sebenarnya situasi kondisi hampir merata di Kabupaten Mandailing Natal setiap desa hampir seperti ini. Ketentuan yang harus kami terima secara administratif adalah adanya pertanggungjawaban 600. Namun sesuai dengan himbauan Bapak Bupati, berdasarkan musyawarah mufakat yang dilaksanakan desa, apa hasil musyawarah desa itulah yang tertinggi yang dijadikan pedoman, acuan dan langkah untuk melaksanakan bagaimana untuk penggelontoran atau penyerahannya. Nah, 237 itu berupa bentuk yang diterima oleh
masing-masing warga atau kakak, ya. Kalau tadi 56 desa yang menerima, tapi yang disalurkan berapa? 145 itu adalah bagian daripada proses musyawarah sebenarnya. Ya, tapi ketentuan 600.000 itu hanya 56 orang lah yang memegang SPJ-nya. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban saja, Pak. Tapi kita tadi tunggu sebentar, Pak, mengacu pada rasa keadilan, kekeluargaan dan sifat gotong royong. Artinya ada kebersamaan yang kita harus terima di sini, ya. Namun dalam kesempatan ini saya sudah meminta Pak Kadis, kami akan rubah itu, Pak. Alhamdulillah sudah diizinkan Pak Kadis dalam hal ini akan kita tambahkan 30-an lagi ini supaya penerimaan pada masyarakat atau kakak yang ada di sini lebih besar lagi. Namun untuk pelaksanaannya itu berdasarkan musyawarah yang akan dilakukan sekali lagi untuk mengambil mufakat yang terbaik seperti apa jalannya. Kita berharap semuanya sudah bisa kita terima jelas. Mohon pada Bapak Ibu sekalian, inang-inangku, amang-amangku yang ada di sini, mari kita jernihkan pikiran bahwasanya apa yang kita lakukan ini merupakan bagian proses pendewasaan berdemokrasi, dan bagaimana jalan yang ada di hadapan kita. Tolong sama-sama kita menjaga desa ini, jangan membuat malu desa kita. Ya, karena itu jalan umum, jalan negara, tidak ada sangkut pautnya dengan dana desa. Ya. Izin Pak Camat. Silakan. Ini mengenai yang 600 ini katanya 56 orang, Pak ya, yang punya hak untuk menandatangani. Istri saya termasuk saya sendiri, tidak ada nama saya di sini. Tetapi istri saya juga menandatangani nama Rasulullah pakai jempol lain. Berarti kalau 100 sekian orang kali nama Rasulullah, sudah tidak ini uangnya. Maksudnya jangan digelembung-gelembungkan. Bukan digelembungkan, Pak. Kata Bapak tadi yang 56 orang itu yang berhak yang dapat dana desa, yang bisa menandatangani nama Rasul. Ya Pak ya, ini yang nggak ada namanya pun menandatangani nama Rasul. Di mana ini? Berarti lebih dari sekian ratus orang mendapat nama Rasul. Nanti tanda ini Pak Bupati, 100 sekian orang mendapat. Ternyata begini masalahnya, Pak. Kata Bapak tadi 56 orang yang berhak mendapat dana desa. Sudah yang lain saya belum. Tapi istri saya Pak di uang 233 tidak ada nama sekali nama kami karena kebaikan hati kepala desa dikasih, tapi dipaksa juga disuruh juga untuk menandatangani nama Rasul. Bagaimana ini? 600.000 kali 100 orang udah 60 juta itu. Bagus dari 50 orang menandatangani itu kami nggak usah dikasih aja uang udah. Bagaimana ini Pak Camat penjelasannya? Kita jangan melihat secara sudut pandangnya, maksud dan arah tujuan ini, Pak. Adanya unsur pemerataan, ada rasa keadilan, ya. Penerimaan 237 tadi adalah setelah hasil musyawarah, ya, 56 orang menerima yang 600, terbagilah kepada masyarakat yang banyak ini supaya ada rasa keadilan. Cuma sebagai pertanggungjawaban yang kita buat bukan untuk bentuk daripada sesuatu penggelembungan, bukan, tapi sebagai administrasi yang kami terima. Nama saya nggak ada di dana desa itu Pak, tapi istri saya menandatangani dana desa 600.000. Ya, Baiklah Bapak yang barangkali waktu sudah jam 1, kita akhiri lagi. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, kami mewakili Pemda. Saya sengaja diutus saya tadi kemarin dia sudah mewakili Bupati Nakosin 3 yang juga sebagai pelaksana tugas Kadis PMD yang menangani desa kabupaten. Dari pertemuan ini kami sudah mendapatkan gambaran persoalan-persoalan yang ada di desa kita sekarang. Kami sudah ada gambaran tentang itu, sudah dapat gambaran. Tinggal kami menelusuri lebih jelas. Pertama, kami mengharapkan supaya masalah data
penerima bansos yang dari Kementerian Sosial itu BPNT atau bantuan pangan non tunai, kemudian juga BLT dana desa, ini tolong kembali dijelaskan kepada masyarakat. Tolong kembali dimusyawarahkan ini mengenai BLT dana desa. Direvisi kembali kata peserta itu. Ya. Tolong ini direvisi kembali melalui musyawarah. Itulah mekanisme. Itu artinya mekanisme melalui musyawarah. Musyawarah itu ada komponen yang harus hadir. Tidak bisa sembarang musyawarah. Nah, kami kan sudah musyawarahkan. Apa sudah ada komponen yang dimaksud itu? Contoh, yang mendata itu penerima data BLT dana desa itu mendata ke desa ini relawan desa yang mendata. Dilaksanakan itu, Pak Kades. Ya, tahu saya jawab. Yang mendata adalah relawan, bukan yang lain-lain. Dibawalah itu kepada musyawarah desa. Lengkap seluruh komponen yang kita maksudkan sesuai aturan itu. Malah ada babinsanya, ada babit kamtibmasnya, harus ada di situ. Kita bisa musyawarah, itu sudah musyawarahkan. Musyawarah bagaimana? Data yang didapatkan relawan bawakan dalam musyawarah desa dengan elemen yang ditentukan tadi. Setelah itu disepakati, diperkadeskanlah itu, tetapkanlah dengan peraturan kepala desa. Inilah data penerima BLT dana desa. Setelah dikeluarkan tadi PKH-nya, BNPT-nya atau rastranya, kemudian BST-nya sudah dikeluarkan itu semua. Inilah yang dapat data penerima BLT dana desa. Sekian orang di SK-kan lagi. Kemudian kalau ternyata hanya 56 tadi, 56 orang yang hanya mendapat untuk 600 itu, disinilah yang kami maksudkan dengan Pak Camat tadi. Barangkali ada kearifan lokal kita di sini tanpa dipengaruhi oleh pihak pemerintah. Kalau pemerintah tidak bisa terhadap itu. Kalau lari dari 600 itu ya kami salah, Pak. Tetapi dengan rasa kemanusiaan tadi, sosial tadi, kefamilian apa kita semua. Karena kita ini kan berfamili semua di desa ini. Malah ini pun kita yang memilih. Kita yang memilih ini jadi kepala desa, bukan kabupaten. Maka dimusyawarahkanlah itu yang 56 orang. Dibuat ini jelas berita acaranya untuk dibagikan menjadi sekian sehingga mendapatlah sekian orang. Saya pikir kalau seperti itu tidak akan ada masalah. Apakah dilaksanakan itu? Saya tidak tahu. Masih kami akan telusuri ini lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolonglah dimusyawarahkan ini. Tolong Pak Camat, saya selaku asisten memerintah camat, fasilitasi dengan baik. Musyawarah desa supaya itu direvisi kembali. Data penerima BLT dana desa itu. Kalau yang saya tahu di daerah lain, di desa-desa lain, itu 25%. Dana COVID kan bisa di luar itu. Dana COVID-nya, ya bisa di luar itu. Ini persoalan BLT dana desa, 25%, 30, 35. Kan itu dia, Pak. Kalau 25% sudah berapa tadi? Nah, sekian. Bagi 3 bulan. Jadilah sekian orang. SK kan itu secara musyawarah. Saya pikir di sini permasalahan jadi Bapak. Kurang melalui musyawarah secara tepat, secara benar. Kemudian kurang transparansi, keterbukaan tadi. Ya, harus ada diumumkan. Buat itu, tempelkan. Jangan ditutup-tutupi. Ini kebutuhan masyarakat kita. Seperti itulah Bapak-Bapak, saya pikir. Di desa-desa lain pun banyak yang seperti itu. Tidak 600 mereka terima, Pak. Tapi kita tidak pengaruhi, kita tidak suruh itu. Tapi dengan rasa kekeluargaan mereka, dibuatlah secara musyawarah menjadi sekian. Sehingga dapatlah ini mayoritas masyarakat ini. Apa tadi? PST apa tadi? PST PKH dan lain-lain tadi. Sehingga tidak ada seperti ini. Kemudian kami berharap kepada masyarakat kami yang menyampaikan aspirasi, itu wajar. Aspirasi disampaikan itu wajar. Pengaduan dan lain, silakan.
Tetapi tolonglah secara beretika, secara rasa kemanusiaan, kepala desa saya dengar tadi sudah menyatakan keterbukaan untuk merubah itu semua. Mana hal-hal yang kurang baik itu merubah apa-apa, akan dirubah itu. Tolong berikan waktu. Jadi kami harapkan kepala desa ya lebih arif lah. Ini jadikanlah ini pembelajaran yang besar. Bagaimana Bapak sebagai kepala desa, sebagai pemerintah desa, mengakomodir aspirasi kepentingan masyarakat kita ini? Tergantung di tangan Bapak. Sebagai pejabat politis, sama dengan Pak Bupati di Mandailing Natal ini. Tolong ini Bapak, kepala desa menjadi pembelajaran yang sangat berharga buat Bapak. Kalau yang disampaikan tadi dari Bapak tokoh masyarakat, akan kita telusuri ini kembali secepatnya. Ada pengaduan tentang BUMDes atau segala macam, tapi kita buat win-win solution lah kita buat. Win-win solution, satu persatu kita selesaikan dengan baik. Saya pikir begitu Bapak Ibu sekalian, supaya menjadilah kampung kita ini betul-betul huta damai. Jangan cuma nama huta damai, tapi marilah kita damai. Tapi untuk mendapatkan damai itu, itulah gambaran yang kami sampaikan ini. Saya pikir Pak dari Dewan pun kalau sudah keluar akan sepakat itu apa yang kami sampaikan. Tolonglah Bapak, masyarakat kami, elemen-elemen masyarakat, tolonglah kita dukung ini secara bersama, bagaimana perbaikan-perbaikan ini bisa berjalan, sehingga masyarakat kita nyaman kembali, kondusif, tentram, tanpa ada masalah, karena kita juga lah di kampung ini. Yang memikirkan kita ya kita juga, secara khusus di kampung ini, tidak orang lain. Kitalah yang perlu bersatu padu, satu persepsi, satu pandangan, satu kesepakatan, tetapi secara jelas. Jangan ada ketertutupan. Ini era transparansi. Karena ini era keterbukaan. Saya pikir itulah hasil kunjungan kami Bapak Ibu sekalian. Tolong Bapak Camat ini difasilitasi lebih lanjut. Disesuaikan mekanisme rapat-rapatnya itu. Siapa yang mesti hadir itu? Tahu salah terlalu diapakan dulu masalah COVID ini kalau untuk musyawarah ini. Supaya tidak ada kesimpang siuran ini. Pemahaman, beda-beda pendapat, ada yang tidak tahu tetapi sudah menaikkan sekian, tidak tahu menau, sudah disuruh menaikkan, supaya tidak terjadi lagi yang seperti itu. Mohon pengertian dan pemahaman masyarakat kami semua dan elemen-elemen masyarakat. Mungkin juga Bapak Ibu undangan kami baik dari kepolisian, TNI, juga dari Pemda sendiri. Barangkali inilah harapan kami kepada Ibu dan kami mohon dengan sangat. Tolonglah itu kita normalkan kembali jalan raya. Setelah ini tolonglah Pak, melalui tokoh-tokoh masyarakat, elemen-elemen masyarakat kami berharap memohon supaya itu diapakan. Seperti sampaikan Pak Camat tadi, ini jalan nasional, viral malu kita Bapak. Kalau tempat lain, saya belum pernah melihat itu setelah adanya bantuan-bantuan ini. Satu kok terjadi di mana? Kan malu kita. Tolonglah Bapak-Bapak, dengan segala kerendahan hati kami memohon ini, setelah ini dinormalkanlah itu kalau belum normal kembali. Barangkali itu Pak Camat, tolonglah segera direvisi kembali tadi melalui musyawarah yang jelas, tepat, sesuai ketentuan yang kita sudah sampaikan. Sekian, terima kasih.